Abdul sadar, selama ini yang membuat hidup kita berubah bukan ikan ajaib, tapi doa ibu setiap malam. Ini bu, tadi Abdul carikan obat untuk batuk ibu. Tadi kebetulan waktu mancing, ketemu sama Bapak Toha. Katanya daun rambutan ini bagus untuk menurunkan panas dan mengobati batuk. Terima kasih, Nak. Iya bu, maafkan Abdul ya bu, belum bisa belikan obat untuk ibu. Ya sudahlah, Nak. Kamu tidak usah terlalu memikirkan ibu. Ibu baik-baik saja, Nak. Ibu yang sabar ya, pokoknya Abdul janji akan mengusahakan obat ibu sampai ibu sembuh. Iya, terima kasih ya, Nak. Ibu percaya kamu, Abdul. Ya sudah, kamu makan dulu ya. Dari tadi ibu nungguin kamu loh. Iya bu, tadi Abdul ngantar ikan dulu ke rumah Pok Julaiha. Iya, Nak. Ayo kita makan sama-sama. Ibu sudah siapkan daun ubi rebus dan ikan asin kesukaanmu. Iya bu, pantesan dari tadi aromanya sampai keluar. Ya udah bu, ayo kita makan. Bu, malam ini Abdul ke sungai lagi ya mau cari ikan. Abdul, sejak tadi kamu belum berhenti, Nak. Tidak apa-apa bu. Sudah, Nak. Besok saja. Bu, kalau Abdul menunda, berarti Abdul itu malas. Ayah dahulu tidak pernah menunda pekerjaan. Kamu masih sering memikirkan ayahmu, ya, Nak. Setiap hari bu, terutama kalau lihat ibu capek dan sakit-sakitan begini. Abdul merasa harus jadi lebih kuat daripada ayah. You ndak perlu lebih kuat, tuh, Nak. Cukup jadi anak yang baik saja. Itu sudah cukup membuat ibu senang. Kalau hanya jadi baik, tapi tidak bisa membahagiakan ibu, buat apa bu? Hus, you jangan bicara seperti itu. Ibu sudah sangat bahagia memiliki kamu, Abdul. Tapi Abdul ingin ibu makan enak, tidur nyaman, tidak lagi sakit-sakitan. Nak, kamu ini kenapa memikirkan ibu terus? Karena cuman ibu yang Abdul miliki. Ditambah lagi, besok pagi-pagi sekali, Abdul harus panen sawit, bu. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih, Yona. Ibu bangga memiliki kamu. Satu pesan ibu, hati-hati di sungai nanti. Jangan terlalu lama. Iya, bu. Ibu selalu doakan Abdul ya. Ibu ya selalu mendoakanmu, Nak. Bahkan sebelum kamu meminta. Nanti, kalau Abdul pulangnya larut, ibu jangan tunggu Abdul. Ibu tidur aja langsung. Tapi, Nak. Sudah, bu. Ibu kan lagi sakit. Iya, Nak. Ya sudah. Abdul berangkat dulu ya, bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah setiap langkah anakku, ya Allah.
Bismillah, semoga malam ini dapat ikan lebih banyak, biar bisa buat beli obat ibu. Ya Allah, mudahkanlah jalan rezekiku. Aku kasihan lihat ibu. Ibu sekarang sudah semakin tua. Ditambah lagi, sakit ibu yang gak sembuh-sembuh. Sementara aku belum bisa jadi apa-apa. Cuman dapat ikan kecil. Tapi alhamdulillah, kalau tidak bisa dijual, setidaknya bisa dimasak ibu. Tidak apa-apa. Inilah suasana malam yang sangat sejuk. Asri sekali. Bismillah, semoga dapat ikan yang besar. Aduh, berat sekali ya Allah. Tolong kuatkan tanganku ya Allah. Wah, ikan gabus ini besar sekali. Ini pertama kali aku dapat ikan gabus sebesar ini. Apa sebaiknya aku biarkan dia hidup saja? Malam semakin larut, udara semakin dingin. Apa sebaiknya aku pulang dulu ya? Aku rasa tangkapan malam ini sudah cukup untuk beli beras besok. Dingin. Abdul. Tadi ibu ke belakang. Ibu lihat ikan gabus di dalam bak itu. Hasil mancing semalam ya? Iya bu, besar kan bu? Iya nak, besar sekali. Sayang kalau dijual bu. Rencananya mau Abdul pelihara saja. Ya sudah, ndak apa-apa nak. Asalkan jangan lupa tiap hari dikasih makan. Baik bu. Dul, pagi-pagi begini kamu mau mendodo sawit lagi yo? Iya bu, Pak Toha mau hari ini semua sawit yang matang sudah terkumpul sebelum jam 3 nanti. Biar nanti yang muat ke truk tidak kemalaman bu. Kalau begitu, sebaiknya kamu makan dulu. Ini ikan yang kamu dapat tadi malam sudah ibu masak. Tidak usah bu, nanti Abdul bisa makan di ladang. Tapi nak, kamu belum makan. Apa mau ibu bungkuskan saja? Tidak apa-apa bu. Ya sudah bu, tidak usah terlalu memikirkan Abdul. Bagi Abdul, ibu lebih penting. Ya Allah nak. Nanti sore Abdul cari ikan lagi ya bu. Kalau Pak Toha ngasih gaji, Abdul juga akan belikan ibu obat, biar ibu cepat sehat. Jangan terlalu memaksakan dirimu nak. Ibu ini sudah tua, jadi wajar sakit-sakitan. Abdul akan tetap berusaha membahagiakan ibu. Ya sudah bu, Abdul berangkat dulu. Yo nak, hati-hati yo. Iya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul adalah satu-satunya harapan Bu Lastri. Keseharian Abdul bekerja di kebun sawit Pak Toha. Sebagai seorang pendodol sawit, meskipun mendapatkan gaji yang kecil, namun disitulah Abdul menggantungkan harapan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan ibunya. Alhamdulillah, sebagian udah selesai dikumpulkan. Gimana Abdul?
Apa bisa jam 3 nanti semua selesai dipanen? Insya Allah Pak, semuanya akan saya usahakan. Bagus, saya suka semangat kamu Dul. Terima kasih banyak Pak, saya bekerja selalu dengan semangat. Oh iya, gimana kabar ibu kamu? Apa sudah sembuh? Belum Pak, masih seperti itu. Apa tidak kamu coba bawa berobat ke rumah sakit Dul? Saya belum punya cukup uang Pak. Gaji saya bekerja cuman cukup buat makan sehari-hari. Apa kamu tidak mancing ikan lagi di sungai? Masih Pak, tapi akhir-akhir ini jarang dapat ikan yang banyak Pak. Baiklah kalau begitu. Ini gaji kamu hari ini ya. Loh, kerjaan saya kan belum selesai Pak. Tidak apa-apa, takutnya nanti saya lupa. Mumpung sekarang saya ingat, jadi lebih baik saya berikan sekarang. Baiklah Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Oh iya, jangan lupa beli obat ibumu. Itu sudah saya lebihkan. Alhamdulillah Pak. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Ya sudah kalau begitu. Saya mau mantau orang yang mau muat sawit dulu. Kamu lanjut bekerja ya Abdul. Kalau capek, istirahat saja. Baik Pak. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya bisa beli obat untuk ibu. Ibu pasti senang. أشهد أن لا إله إلا الله. Abdul, Iya Bu, apa obat yang Abdul belikan sudah diminum? sudah nak. Terima kasih yo nak. Maafkan ibu selalu merepotkan kamu. Ibu jangan bicara seperti itu. Sudah sewajarnya Abdul sebagai anak merawat ibu di masa tua. Iya nak. Abdul, kalau suatu hari nanti kamu kaya, apa yang ingin kamu lakukan? Abdul akan bangun rumah untuk ibu, beli ranjang empuk, dan mungkin buka usaha kecil, supaya kita tidak bergantung kepada kebun sawit orang lagi. Lalu, untuk dirimu sendiri bagaimana nak? Bu, Abdul melihat ibu tersenyum bahagia, itu saja sudah cukup Bu. Tapi Dul, kamu juga harus punya mimpi untuk dirimu sendiri. Bu, mimpi Abdul sederhana saja. Hidup tenang, ibadah tenang, dan ibu yang selalu sehat. Kamu sudah dewasa, Lek. Ibu tidak menyangka kamu sudah persis seperti ayahmu. Ini semua karena ibu dan ayah. Ibu dan ayah bangga memiliki anak seperti kamu. Ibu, malam ini Abdul berangkat ke sungai lagi ya. Kalau malam ini dapat banyak, besok ada uang buat beli beras. Abdul, kamu ndak capek nak? Tidak Bu, melihat ibu, Abdul selalu semangat. Ya sudah, Abdul berangkat dulu ya Bu. Iya nak, hati-hati yo. Jangan pulang terlalu larut. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Tuhanku, lindungi Abdul anakku di setiap langkahnya. Amin.
Alhamdulillah tidak disangka dan di luar dugaanku. Setiap kali umpan dilempar, selalu disambar ikan. Kalau begini terus, malam ini bisa dapat ikan banyak. Hahaha, bisa buat beli beras besok. Ibu pasti senang. Ibu, sudah bangun? Sudah, Dul. Ibu sudah mulai mendingan. Hari ini ibu bisa bantu-bantu kamu sedikit di kebun. Sudah, Bu. Lebih baik ibu istirahat saja. Urusan kebun biar Abdul saja yang urus. Kamu selalu seperti itu, Dul. Ibu, sekarang tidak usah banyak pikiran dan kerja. Biar Abdul yang urus semuanya. Oh iya, Bu. Sebelum membersihkan pelepas sawit di kebun nanti, Abdul mau ke pasar dulu jual ikan ini. Semalam Abdul dapat ikan banyak, Bu. Alhamdulillah, Dul. Ya sudah, kamu hati-hati di jalan ya, Dul. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikan segar. Ikan, beli, Bu. Pak, ikan. Ini teh ikan dari sungai ya, Nak. Iya, Bu. Ini mah berapa atuh seikatnya? 15.000 saja, Bu. Masih ada berapa ikat atuh? Sekarang masih ada 5 ikat, Bu. Kalau begitu teh, saya mau borong semuanya. Boleh ndak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ini, Bu, ikannya. Terima kasih atuh. Iya, Bu. Sama-sama. Alhamdulillah bisa cepat pulang dan bisa langsung kerja di kebun. أشهد أن لا إله إلا الله. Sebaiknya aku ngasih makan ikan gabus itu dulu. Abdul, Hah? Suara siapa itu? aku di sini. Aku ikan gabus, penunggu sungai. Hah? Apa benar kamu yang bicara? Iya, Abdul. Apa ini mimpi? Mana ada ikan bisa bicara? Ini bukan mimpi. Aku memilih kamu karena aku ingin melihat ketulusan hatimu yang sebenarnya. Ternyata memang benar kamu orang yang tepat aku datangi. Lah, kenapa aku? Karena hatimu bersih. Aku hanya orang miskin yang tidak punya apa-apa. Justru karena kamu tidak mengeluh meskipun dalam keadaan miskin. Apa yang kamu inginkan dariku, wahai ikan gabus ajaib? Tidak ada. Aku hanya minta lepaskan aku kembali ke sungai. Di sana ada anak-anakku yang menunggu kepulanganku. Mereka sangat menyayangiku, sama halnya kamu menyayangi ibumu. Tapi keberuntunganmu juga akan berakhir. Baiklah ikan gabus ajaib. Aku akan lepaskan kamu malam ini. Masalah keberuntungan tidak usah dipikirkan. Abdul, kamu kenapa bicara sendiri, Nak? Ada apa? Ibu, nggak apa-apa, Bu. Oh iya, Bu. Aku ke sungai dulu ya, Bu. Loh, katanya mau makan sama-sama. Kenapa tiba-tiba mau pergi ke sungai? Kamu ndak jadi makan? Udah, Bu, nanti saja. Abdul cuman sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebiasaan itu.
Abdul. Pergilah wahai ikan gabus ajaib. Aku sudah melepaskanmu. Anak-anakmu pasti sudah menunggu. Terima kasih Abdul. Kamu memang anak yang baik. Jika aku tertangkap oleh orang yang salah, pasti aku sudah di penggorengan. Iya, sama-sama. Baiklah, aku sudah menaruh sisik keberuntungan di rumahmu. Kamu kenapa lama sekali, Dul? Ada apa sebenarnya? Apa benar ikan gabus itu ikan gabus ajaib? Abdul sadar, selama ini yang membuat hidup kita berubah bukan ikan ajaib, tapi doa ibu setiap malam. Kita miskin harta, tapi kaya hati, dan itu lebih dari cukup, Bu. Namun, di tengah kebun sawit itu, ada cahaya yang tak terlihat. Mata cahaya dari hati seorang anak yang berbakti dan seorang ibu yang tak pernah berhenti mendoakan anaknya.